Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Masih dalam pembelajaran BI dan PP bab 2 yaitu jujur amanah istiqomah. Kita sampai pada pembahasan akhir yaitu tentang istiqomah. Nah, sebelumnya kalian harus ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikatornya. Tapi itu semua sudah ada di dalam buku kalian, buku siswa kalian. Nanti bisa dicek ya, bisa dilihat. Nah, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa mampu menyebutkan pengertian istiqomah. Dan yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang istiqomah. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan makna perilaku istiqomah. Kemudian yang keempat, siswa mampu menunjukkan perilaku istiqomah. Nah, sekarang kita amati ya, yuk gambar berikut ini. Oh, tidak ada ya. Berarti kita langsung ke definisi dari istiqomah. Apa itu istiqomah atau definisinya? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen terhadap tindakan atau dalam tindakan. Nah, dalam makna yang luas, istiqomah itu adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang istiqomah itu bagaikan batu yang batu karang. Nah, batu karang yang berada di tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Nah, di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka tetap istiqomah dan tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala takhawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, di sini orang yang berperilaku istiqomah atau tetap istiqomah itu tidak mempunyai rasa khawatir dan juga tidak bersedih hati atas apa yang mereka kerjakan. Nah, contoh dari istiqomah itu sendiri, misalkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Pada tahun kemarin kan, tahun ini ya kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi apa yang menjadikan diri kita istiqomah dalam bulan Ramadan? Contohnya yang pertama adalah kan berpuasa selama 30 hari penuh. Misalkan yang laki-laki tanpa ada halangan apapun itu harus wajib 30 hari. Kemudian melakukan sholat tarawih dan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Nah, implikasinya apa nanti? Setelah bulan Ramadan itu amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan rutin di bulan Ramadan dapat kita lakukan lagi, tidak hanya pada bulan-bulan itu, tapi terus berkesinambungan sampai akhir hidup kita ya, seperti itu. Nah, kemudian istiqomah itu dalam apa aja, misalkan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beramal itu harus continue atau terus-menerus berkesinambungan. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus. Artinya, walaupun itu sedikit tetapi kita terus-menerus adalah itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Berbeda dengan amal yang besar tapi hanya kita lakukan sekali seumur hidup, itu berbeda dengan amal yang sedikit, misalkan kita sedekah walaupun itu 500 tapi tiap hari atau tiap misalkan sehari misalkan 2 kali, otomatis itu ketika dijalankan terus adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat dan istighfar. Nah, kita tidak terlepas dari itu. Maka ketika dalam hidup itu kita tidak boleh sombong. Kita pasti melakukan
dosa kecil atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka kita harus bertaubat dan beristighfar. Karena ketika kita tidak sadar akan perbuatan dosa kita, maka itu sangat berbahaya sekali karena itu dapat menggoyahkan iman kita ketika kita melakukan kemaksiatan itu terus-menerus tanpa disadari, itu akan menjadi bencana bagi kita. Makanya kita harus senantiasa istiqomah dalam bertaubat dan beristighfar. Setiap kali sholat, setiap kali misalkan lagi luang waktunya, maka kita gunakan untuk berzikir, untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menargetkan ibadah misalkan yang wajib kan kita sudah wajib harus melakukannya ya. Berarti yang sunnahnya kita harus tetap istiqomah, misalkan kalian tahajud, kalian sholat duha, seperti itu. Kemudian sholat rawatibnya kita harus jaga, itu merupakan perilaku dari istiqomah. Dan selalu introspeksi diri, artinya kita setiap malam sebelum tidur itu kan kita harus menganjurkan muhasabah diri, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kebaikan yang kita lakukan hari ini, apa kemaksiatan yang kita lakukan, apa hal-hal yang baik dilakukan hari ini. Kita harus selalu introspeksi karena tidak ada seorang pun yang sempurna, maka perlunya muhasabah diri dan mengingat mati. Karena apa? Seorang yang takut akan kematian atau nanti akan dicabut nyawanya itu akan merasa takut dan meningkatkan ibadah kita sehingga kita tidak jumawa, kita tidak hidup seumur bumi itu masih ada itu. Kita tidak seperti itu, maksudnya kita harus selalu mengingat kematian karena sesuatu yang hidup pasti akan mati. Itu yang perlu diperhatikan untuk adik-adik semua ya. Nah, di sini ada doa mohon rahmat istiqomah atas petunjuknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi Karunia. Surat Al-Imran. Nah, doa ini pasti kalian sudah sering hafalkan atau tiap hari kalian baca ketika kalian selepas sholat, seperti itu ya. Harus diamalkan ini. Kemudian doa akan diberi ketetapan hati. Nah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Ya Allah yang menggerakkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Kemudian, wahai Rabb yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Nah, ini doa yang harus kita tetap baca jika kita setelah sholat ataupun sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian yang terakhir materinya adalah hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Maka orang yang tersebut tidak hanyut kepada kesedihan dan tidak gentar dalam mengikuti kehidupan di masa yang akan datang. Mereka akan tenang. Mereka tidak khawatir misalkan jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki mereka seperti itu atau segitu, maka mereka tidak akan menyalahkan takdirnya. Mereka akan menikmati ya sebagaimana yang ditakdirkan. Otomatis mereka akan tenang dan tidak berpikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Nah, orang istiqomah kan berarti terus-menerus ya berkesinambungan, artinya mereka yang melakukan itu secara rutin, tidak bolong-bolong. Seperti sholat kalian harus dijaga terus. Apalagi yang wajib kan berarti harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ditambah kalau bisa ditambah sunnah-sunnahnya seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Kemudian yang terakhir, orang istiqomah itu selalu sabar serta mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika istiqomah itu tidak terburu-buru atau
Misalkan ketika berdagang ataupun melakukan aktivitas apapun, ketika mengalami kesusahan mereka sabar, tidak kok malah mengeluh ataupun eh, apa ya, tidak bersyukur atau menerima apa yang dia alami saat itu, seperti itu. Ya, materinya sudah selesai untuk bab 2 ini. Nanti untuk soal dan apa ya, soal dan penilaian nanti Bapak share di grup aja. Kemudian untuk pertemuan kali ini kalian bisa amalkan doa-doa yang Bapak sebutkan, kalian bisa melihat PPT-nya nanti di link Google Drive yang sudah Bapak share. Silakan ya, nanti diamalkan setiap kali kalian sholat ataupun setiap kali kalian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi sudah selesai. Eh, Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.